Dalam dunia yang sering membandingkan siapa lebih tinggi, siapa lebih kuat, Islam datang dengan satu pesan sederhana, bukan siapa yang lebih, tapi siapa yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling melengkapi. Seringkali kita salah memahami peran laki-laki harus kuat, perempuan harus lembut. Tapi, apakah itu aturan agama atau hanya kebiasaan budaya? Islam tidak pernah melarang laki-laki untuk merasa dan tidak pernah membatasi perempuan untuk bermimpi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata. Beliau adalah pemimpin, tapi juga suami yang lembut. Beliau membantu pekerjaan rumah, mendengarkan, dan menghargai perempuan, tanpa merasa kehilangan wibawa. Dalam Islam, keadilan bukan berarti semuanya sama, karena laki-laki dan perempuan memang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan alasan untuk merendahkan. Masalah muncul ketika ajaran agama bercampur dengan stereotip. Ketika laki-laki dipaksa tidak boleh menangis, ketika perempuan dianggap tidak mampu memimpin. Padahal yang dinilai oleh Allah bukan gender, tapi hati dan amalnya. Islam mengajarkan keseimbangan, memberi ruang bagi laki-laki untuk kuat dan juga untuk rapuh, memberi kesempatan bagi perempuan untuk lembut dan juga untuk berdaya. Jadi, Islam dan gender bukan tentang siapa lebih unggul, tapi tentang bagaimana kita saling menghormati, saling memahami, dan berjalan bersama. Dan ketika kita mulai memahami itu, kita akan berhenti saling menuntut untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Laki-laki tidak harus selalu terlihat tak tergoyahkan, karena bahkan langit pun punya hujan, dan perempuan tidak harus selalu terlihat lemah, karena bumi pun mampu menumbuhkan kehidupan. Islam tidak membentuk manusia menjadi seragam, tapi mengarahkan hati agar tetap dalam kebaikan. Bayangkan sebuah dunia di mana laki-laki tidak takut untuk jujur pada perasaannya, dan perempuan tidak ragu untuk mengejar cita-citanya. Sebuah dunia di mana peran bukan penjara, tapi pilihan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Karena sejatinya kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari bagaimana orang lain melihat kita, tapi dari bagaimana kita menjaga nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah saatnya kita belajar kembali memisahkan mana ajaran dan mana hanya kebiasaan, menghentikan label yang membatasi dan mulai membuka ruang yang memanusiakan. Karena laki-laki dan perempuan keduanya adalah hamba, dan dalam sujud yang sama tidak ada yang lebih tinggi selain derajat ketakwaannya. Jadi mari berjalan bersama, bukan saling mendahului, bukan saling merendahkan, tapi saling menguatkan. Karena dunia ini tidak butuh siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mampu membawa kebaikan bagi